Om Swastiastu, selamat datang kembali di channel kami. Di episode kali ini, kita akan menyelami salah satu legenda paling mistis dan terkenal dari tanah Bali. Sebuah kisah yang masih membuat bulu kuduk berdiri hingga hari ini. Siapakah dia? Dialah Calon Arang. Sosok janda sakti dari desa Girah yang namanya identik dengan ilmu hitam dan wabah mematikan. Tapi, apakah ia sepenuhnya jahat? Mari kita kupas tuntas legenda Calon Arang. Kisah ini berlatar di Kerajaan Kediri, sekitar abad ke-11, pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Di sebuah desa bernama Girah, hiduplah seorang janda yang sangat kuat dan disegani karena kesaktiannya. Namanya Calon Arang. Ia memiliki seorang putri yang luar biasa cantik, bernama Ratna Manggali. Kecantikan Ratna Manggali begitu tersohor hingga ke seluruh penjuru negeri. Namun, ada satu masalah besar. Tak ada satupun pemuda yang berani melamarnya. Mengapa? Karena mereka semua takut pada ibunya. Calon Arang, reputasinya sebagai praktisi ilmu hitam, membuat para pemuda, bahkan para pangeran sekalipun, berpikir dua kali untuk mendekati putrinya. Mereka khawatir jika berbuat salah sedikit saja, nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan Ratna Manggali pun semakin beranjak dewasa, tanpa seorang pun datang untuk meminangnya. Melihat putrinya yang terus bersedih dan kesepian, hati Calon Arang hancur. Rasa cintanya yang begitu besar pada Ratna Manggali berubah menjadi amarah yang membara. Ia merasa seluruh dunia tidak adil padanya dan putrinya. Dalam puncak kemarahannya, Calon Arang memutuskan untuk membalas dendam kepada seluruh kerajaan Kediri. Ia merasa masyarakat telah menghina keluarganya. Malam itu, Calon Arang pergi ke pemakaman. Dengan membawa lontar berisi mantra-mantra kuno, ia melakukan ritual pemujaan kepada Dewi Durga. Manifestasi kekuatan tertinggi dalam aspeknya yang mengerikan. Ia menari di tengah kegelapan malam, memohon kekuatan untuk menghancurkan kerajaan Kediri. Permohonannya pun dikabulkan. Dewi Durga memberinya anugerah kekuatan sihir yang tak tertandingi. Tak lama setelah itu, sebuah wabah misterius dan mematikan mulai menyebar di seluruh desa sekitar. Girah orang-orang jatuh sakit secara tiba-tiba dan meninggal tanpa sebab yang jelas. Wabah ini menyebar begitu cepat dari satu desa ke desa lain hingga akhirnya mencapai ibu kota kerajaan. Rakyat hidup dalam ketakutan. Setiap hari, tangisan dan suara kematian terdengar di mana-mana. Kerajaan Kediri berada di ambang kehancuran. Berita tentang wabah mengerikan ini akhirnya sampai ke telinga Raja Airlangga. Sang raja yang bijaksana segera mengumpulkan para penasihat dan orang-orang pintarnya untuk mencari solusi. Namun, tak ada tabib atau obat yang mampu menghentikan wabah tersebut. Akhirnya, Raja Airlangga menyadari bahwa ini bukanlah penyakit biasa, melainkan serangan ilmu hitam. Semua petunjuk mengarah pada satu nama, Calon Arang. Raja Airlangga pun memanggil penasihat tertingginya, seorang pendeta Brahmana yang sangat sakti, bernama Empu Baradah. Sang raja meminta bantuan Empu Baradah untuk menghentikan amukan Calon Arang dan menyelamatkan kerajaannya. Empu Baradah adalah satu satania, orang yang dipercaya memiliki kesaktian yang sepadan untuk melawan Calon Arang. Empu Baradah adalah seorang yang bijaksana. Ia tahu bahwa melawan Calon Arang secara langsung akan sangat sulit dan bisa menimbulkan lebih banyak korban. Jadi, ia menyusun sebuah rencana cerdas. Ia memanggil murid terbaiknya, seorang pemuda tampan dan pemberani bernama Empu Bahula. Empu Baradah menugaskan Empu Bahula untuk pergi ke Girah, bukan untuk melawan Calon Arang, tetapi untuk menikahi putrinya, Ratna Manggali. Empu Bahula pun berangkat ke desa Girah. Dengan ketampanan dan tutur katanya yang sopan, ia berhasil menarik perhatian Ratna Manggali. Tak butuh waktu lama, keduanya pun saling jatuh cinta. Melihat putrinya, akhirnya menemukan kebahagiaan. Dan ada seorang pemuda pemberani yang mau menikahinya. Hati Calon Arang pun luluh. Ia sangat bahagia dan langsung menyetujui pernikahan mereka.
Pesta pernikahan pun digelar dengan sangat meriah. Calon arang akhirnya merasa dendamnya terbalaskan dengan cara yang damai. Ia pun menghentikan wabah yang ia sebarkan. Namun, tugas Empu Bahula belum selesai. Setelah menikah dan tinggal bersama mertuanya, ia harus mencari tahu rahasia kesaktian calon arang. Suatu malam, dengan bujuk rayu cinta, Empu Bahula berhasil membuat Ratna Manggali menceritakan segalanya. Ratna Manggali, yang begitu mencintai suaminya, tanpa curiga memberitahu bahwa sumber kekuatan ibunya terletak pada sebuah lontar pusaka. Lontar itulah yang digunakan calon arang untuk memanggil kekuatan sihirnya. Dengan hati-hati, pada tengah malam saat semua orang tertidur lelap, Empu Bahula berhasil mencuri lontar pusaka tersebut dari tempat penyimpanan calon arang tanpa membuang waktu. Ia segera membawa lontar itu dan menyerahkannya kepada gurunya, Empu Baradah. Ketika calon arang bangun keesokan harinya dan menyadari lontar pusakanya telah hilang, ia murka bukan main. Ia tahu bahwa menantunya telah mengkhianatinya. Rasa sakit hati karena dikhianati oleh orang yang telah ia terima sebagai keluarga membuatnya kembali diliputi amarah yang lebih besar dari sebelumnya. Ia berubah menjadi wujud leak yang paling mengerikan dengan taring panjang, mata melotot, dan lidah menjulur api. Ia terbang ke angkasa, mencari Empu Bahula dan Empu Baradah untuk menuntut balas. Pertarungan besar yang tak terhindarkan pun terjadi. Empu Baradah, yang telah mempelajari isi lontar dan mengetahui kelemahan calon arang, sudah siap menantinya. Pertempuran antara dua kekuatan gaib yang dahsyat mengguncang langit dan bumi. Calon arang mengeluarkan semua ilmu sihirnya, mengirimkan api, angin, dan segala jenis serangan magis. Namun, Empu Baradah dengan ketenangan dan kesaktiannya berhasil menangkis semuanya. Pertarungan itu berlangsung berhari-hari. Akhirnya, Empu Baradah menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan calon arang adalah dengan memusnahkannya. Dalam pertarungan puncak, Empu Baradah berhasil mengalahkan calon arang. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Ada dua versi akhir dari legenda ini. Versi pertama menyebutkan bahwa Empu Baradah membunuh calon arang dengan kesaktiannya. Namun, sebelum meninggal, calon arang menyadari kesalahannya. Empu Baradah kemudian melakukan ritual penyucian untuk melepaskan roh calon arang dari dosa-dosanya, sehingga ia bisa mencapai moksa atau pembebasan. Versi kedua, yang lebih sering diceritakan dalam pertunjukan seni Bali, menyebutkan bahwa Empu Baradah tidak membunuhnya, melainkan menyadarkannya. Ia menjelaskan bahwa jalan kebencian dan dendam hanya akan membawa kehancuran. Calon arang pun bertobat, dan Empu Baradah membantunya menyucikan diri. Pada akhirnya, calon arang dihidupkan kembali dalam wujud yang lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat. Kisah calon arang lebih dari sekadar cerita horor tentang penyihir jahat. Ini adalah kisah tragis tentang cinta seorang ibu yang disalahpahami, tentang bagaimana rasa sakit dan penolakan bisa berubah menjadi kemarahan yang merusak. Legenda ini mengajarkan kita tentang keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan, atau Rua Bineda dalam filosofi Hindu Bali. Calon arang menjadi simbol kekuatan feminin yang jika tidak dihormati, bisa menjadi kekuatan penghancur. Hingga kini, legenda calon arang tetap hidup dalam berbagai bentuk seni di Bali, terutama dalam pertunjukan tari sakral yang disebut tari calon arang. Pertunjukan ini bukan sekadar hiburan, tapi sebuah ritual untuk menyeimbangkan energi di alam semesta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya yang akan mengupas lebih dalam misteri dan budaya Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rahayu.